Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita saat ini akan merenungkan firman-Nya. Hari ini tanggal 31 Mei 2020 dalam rangka Hari Pencurahan Roh Kudus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita merendahkan diri kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami puji dan kami sembah dalam hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami. Biarkanlah kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami Engkau kuasai, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti. Terlebih dan terkhusus kami boleh mentaati akan kehendak Tuhan dalam firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berkuasalah Tuhan atas kami sekalian, karena kami sungguh bersuka cita mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Firman Tuhan saya baca berbunyi seperti ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Langit dan bumi akan berlalu, tapi sabda Tuhan kekal selamanya." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan ini saya beri judul Merubah Rasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca secara runut Alkitab kita, maka kita akan menemukan dengan mudah sebuah tema dari teks firman-Nya. Saya sendiri merenung dan membagikan sebuah pokok pembicaraan yang jelas dalam teks kita, yaitu sebuah perubahan rasa. Bukan rasa manis asam asin ya Bapak Ibu Saudara, tapi sebuah rasa ketakutan yang berubah menjadi rasa kedamaian dan sukacita. Murid-murid yang saat itu merasa ketakutan menghadapi keadaan, menghadapi orang-orang Yahudi, mereka mengunci diri, mereka lockdown Bapak Ibu, di sebuah tempat dan mengadakan persekutuan. Saat itulah Yesus menyatakan dirinya, dan murid-murid menyadari kehadiran Yesus di tengah mereka. Mereka pun melihat kepada Yesus, lalu perasaan mereka berubah menjadi merasa sukacita. Ini bisa kita lihat pada ayat yang ke-20 yang berbicara murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perubahan rasa dalam hidup kita dari rasa ketakutan menjadi rasa sukacita adalah saat kita melihat Tuhan di dalam hidup kita. Maka untuk meresapi firman ini, saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimanakah kita bersikap saat kita merasa takut, merasa gelisah, merasa tertekan, atau saat kita menghadapi masalah lainnya. Seharusnya dalam masalah kita melihat kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus melihat kepada Tuhan Yesus? Tentu saja karena Yesus yang sanggup mengubah perasaan takut kita, merubah keadaan sulit kita menjadi keadaan yang baik atau normal kembali. Apa yang Tuhan Yesus perbuat? Apa yang bisa Dia beri sehingga perasaan takut atau keadaan sulit kita bisa berubah? Ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, dari ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21a,
Itu dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi yang pertama, kita diberi damai sejahtera oleh Tuhan Yesus. Itu yang mengubah keadaan kita. Sekali lagi, kita diberi damai sejahtera. Damai sejahtera atau sering kita kenal dengan kata Salom ini merupakan pemberian yang cukup yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menenangkan murid-muridnya saat itu. Ini adalah mujizat Tuhan. Mengapa saya katakan cukup dan mujizat Tuhan? Karena Salom adalah sebuah keadaan aman, damai, dan keperluan yang tersedia. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara, merasa damai hidupnya, tetapi tidak sejahtera. Dan ada juga sebagian orang yang hidupnya sejahtera, bisa memiliki berbagai barang yang mewah, keperluan yang cukup, tetapi tidak merasa damai. Penting bagi kita untuk mengingat dalam doa kita, mintalah damai sejahtera dari Tuhan. Dan saya katakan itu cukup untuk kita. Itu cukup untuk mengubah keadaan kita dan merubah rasa takut yang kita alami, sehingga kita bisa bersuka cita. Yang kedua, apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Yang ayat ke-21 bagian yang ke-B, yang diberikan bagi kita adalah kita diberikan pengutusan atau kita diutus oleh Tuhan Yesus. Kita mungkin bertanya, kok bisa orang yang sedang dalam keadaan tertekan diutus atau melaksanakan tugas khusus? Tentu jika kita berpikir ini justru akan menambah masalah. Namun itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setelah ia mengatakan memberikan damai sejahtera atau Salom, ia pun mengutus murid-murid. Ini memberikan pemahaman bahwa Salom yang diterima murid-murid dipastikan akan menyelesaikan masalah mereka. Mereka telah mendapat berkat atau diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat masalah itu selesai, maka mereka pun perlu untuk membagikan atau menyaksikan apa yang mereka dapatkan atau mereka alami kepada manusia-manusia lainnya, termasuk membagikannya kepada kita. Mereka perlu menyalurkan lagi berkat yang telah mereka terima kepada yang lainnya. Inilah konsep pengutusan yang berbagi kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbagi akan menambah kekuatan kita dalam menyelesaikan masalah hidup kita. Berbagi akan mengubah rasa takut kita menjadi sebuah rasa sukacita. Jadi yang kedua, kita diberi pengutusan sebagai tanda kita berbagi. Yang ketiga, ayat yang ke-22 berkata, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk mengubah keadaan takut kita. Dan kita juga perlu mengingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam, ia menghembuskan napasnya kepada Adam, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Namun manusia jatuh dalam dosa dan akan mati binasa. Yesuslah yang kemudian mempersatukan kembali manusia berdosa melalui karya penebusannya. Maka untuk manusia itu tetap bisa menjalankan hidupnya, maka ia kembali menghembuskan rohnya. Ia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan kehadiran Tuhan yang dijanjikannya dalam Yohanes pasal yang lain untuk menyertai dan mendampingi kita. Jika kita melihat konteks ini, Roh Kudus diberikan untuk menolong murid-murid yang sedang ketakutan, dan terkhusus Roh Kudus diberikan untuk mendampingi murid-murid yang saat itu diutus oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harusnya kita ingat, menerima Roh Kudus bukanlah untuk kesombongan iman, bukan untuk pamer kekuatan kita, tapi sebaliknya menerima Roh Kudus justru agar kita memberi diri untuk dipimpin dan diajar oleh Roh Kudus. Untuk itu juga, bagi kita orang percaya, jika kamu tetap bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kita harus melihat ataupun menerima penyertaan Tuhan. Maka kita pun perlu menerima Roh Kudus dalam diri kita. Terimalah Roh Kudus dalam diri kita, maka kita pun akan boleh menyelesaikan atau merubah rasa sulit kita menjadi rasa yang lebih baik, merubah rasa takut kita menjadi lebih normal kembali. Yang keempat, kita diberikan otoritas baru, ayat yang ke-23. Mengampuni atau tidak mengampuni itu bergantung pada kita yang telah diutus Tuhan. Ini adalah sebuah kuasa yang diberikannya. Otoritas yang saya maksudkan di sini bukanlah kuasa yang semena-mena, melainkan sebuah kuasa untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan.
karena kata mengampuni itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah pengampunan dosa. Maka kita pun berharap dalam pekerjaan dan otoritas yang diberikan oleh Tuhan, kita menemukan orang-orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan otoritas baru ini kita pun tidak lagi memiliki rasa ketakutan menjalani kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, mari kita melakukan firman ini. Ada 4 hal yang telah saya bagikan bersama untuk kita. Saat menghadapi masalah, pandanglah kepada Tuhan Yesus yang hadir menyatakan diri kepada kita. Dan saat rasa takut itu menjelma dalam kehidupan kita, perasaan gelisah, khawatir, tertekan, ataupun saat kita menghadapi masalah lainnya, maka yang pertama, terimalah damai sejahtera Tuhan. Berbagilah berkat dengan sesama, serta gunakan otoritas baru untuk kita menjalankan kehidupan kita dalam kebenaran. Terkhusus di hari ini, kita merayakan hari Pentakosta, maka saya mengajak kita, terimalah Roh Kudus dalam hidup kita. Berilah kita dipimpin, biarkanlah kita diajarkan dan dipelihara oleh Roh Kudus. Percayalah, Roh Kudus itu adalah Tuhan yang sanggup merubah keadaan sulit kita menjadi keadaan yang lebih baik, merubah rasa takut kita menjadi rasa sukacita. Sekali lagi, terimalah Roh Kudus dan selamat merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Salam.